Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Fajar Setiawan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ICCPR atau International Convention on Civil and Political Rights. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang sejarah ICCPR. ICCPR atau Persetujuan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik adalah sebuah perjanjian internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1966. ICCPR menetapkan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal, yang artinya berlaku bagi seluruh manusia di dunia tanpa memandang ras, suku, agama. Termasuk di dalam ICCPR ini adalah hak kebebasan untuk berbicara, hak untuk berkumpul, dan hak untuk beragama. Indonesia sendiri menandatangani kesepakatan ICCPR ini pada tahun 2006 dan meratifikasinya pada tahun 2005. Sejak saat itu, Indonesia diwajibkan untuk mematuhi standar hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Kemudian dalam hak ICCPR ini terdapat hak atas kebebasan beragama. ICCPR menetapkan bahwa setiap orang yang memiliki hak atas kebebasan beragama. Hal ini mencakup hak untuk memilih agama atau keyakinan pribadi, serta hak untuk mengubah agama dan keyakinan tanpa paksaan dari pihak manapun. Di Indonesia sendiri, hak atas kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya masih banyak terdapat pelanggaran hak asasi manusia terkait kebebasan beragama, seperti diskriminasi terhadap minoritas agama dan larangan bagi warga negara untuk memilih agama selain agama yang resmi diakui oleh negara. Jadi dalam ICCPR ini itu membolehkan setiap manusia itu untuk bebas memeluk agama manapun, agama apapun. Namun di Indonesia sendiri hanya diperkenankan untuk memeluk agama yang hanya diperkenankan untuk memeluk 6 agama yang telah diakui oleh konstitusi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu hak atas kebebasan berpendapat. ICCPR juga menetapkan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut dihukum atau dibatasi oleh pihak yang berwenang. Namun di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat diatur oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun masih terdapat banyak kasus-kasus penangkapan dan pengadilan terhadap individu yang dianggap telah melecehkan pemerintah atau institusi tertentu melalui media sosial atau internet. Kemudian hak atas perlindungan hukum. ICCPR menetapkan hak atas perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua orang. Setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti dia melakukan kesalahan atau sebaliknya dan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum apabila diperlukan. Di Indonesia sendiri, hak atas perlindungan hukum dijamin oleh konstitusi dan diatur oleh undang-undang tentang peradilan. Namun, masih terdapat kasus-kasus penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa melalui proses hukum yang adil, serta kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan atau aparat penegak hukum di Indonesia, seperti itu. Kemudian hak atas keadilan sosial. ICCPR menetapkan hak atas keadilan sosial, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesehatan dan pendidikan, serta hak atas hak ekonomi dan sosial lainnya. Di Indonesia, hak atas keadilan sosial diatur oleh konstitusi dan diimplementasikan melalui program-program pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKS dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Namun, masih terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya, ICCPR merupakan sebuah perjanjian internasional yang penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR diharapkan untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi standar hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
Meskipun demikian, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi ICCPR di Indonesia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan, diskriminasi terhadap minoritas agama, dan kesenjangan sosial serta ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di Indonesia sesuai dengan ketetapan yang telah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan pada perjanjian ICCPR. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.